warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sholat, silakan dipimpin doa. Berdoa, Chef. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ibu. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang cerita rakyat. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu melalui penjelasan dulu siswa dapat memahami cerita rakyat dengan tepat. Kemudian yang kedua, melalui diskusi siswa dapat menampilkan sikap tanggung jawab dengan benar. Nah, selanjutnya ada yang pernah dengar nggak apa sih cerita rakyat itu? Saya, Bu. Cerita rakyat itu cerita yang berasal dari ya. Ya, betul. Nah, jadi cerita rakyat merupakan sebuah kisah atau cerita yang berasal dari masyarakat zaman dahulu dan berkembang secara luas dari mulut ke mulut hingga pada akhirnya dikenal secara luas. Nah, cerita rakyat sendiri ini merupakan warisan budaya yang perlu dilestarikan hingga generasi selanjutnya. Nah, selanjutnya cerita rakyat memiliki ciri-ciri yang pertama yaitu dituturkan secara lisan, disampaikan secara turun-temurun, tidak diketahui siapa pembuatnya, mengandung nilai-nilai luhur kemasyarakatan, memiliki sifat yang tradisional, memiliki banyak versi dan variasi, dan yang terakhir memiliki bentuk yang bisa dalam struktur atau cara pengungkapannya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada unsur intrinsik dari cerita rakyat. Yang pertama yaitu tokoh, yang kedua tema, yang ketiga penerohan, yang keempat alur, yang kelima latar, yang keenam sudut pandang, yang ketujuh amanat, dan yang terakhir yaitu budaya bahasa. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mengenai materi cerita rakyat? Ibu, Ya, Vera. Bu, apa sih, Bu, perbedaan dari cerita rakyat sama legenda, Bu? Soalnya kalau setiap cari di Google, apa kalau cari cerita rakyat, misalnya legenda bawang putih, padahal kan aku taunya bawang putih itu cerita rakyat sama legenda. Nah, bedanya itu, legenda itu merupakan bagian dari cerita rakyat. Jadi, nah baik, untuk selanjutnya ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Satu kelompok terdiri dari dua orang atau berpasangan. Nah, kemudian nanti ibu akan membagikan cerita kepada kalian. Nah, kalian nanti pahami terlebih dahulu bersama masing-masing kelompoknya. Dan kemudian kalian bagi siapa yang mau menceritakan di awal dan siapa yang mau menceritakan di akhir. Nah, jadi kalian silahkan pahami terlebih dahulu cerita tersebut. Nanti kalian maju bersama kelompoknya secara berpasangan. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis untuk kelompok pertama. Silahkan
kecantikan wanita tersebut, maka sang pria melakukannya. Oleh karena pemuda itu sangat tampan, Dayak Sumi pun sangat terpesona padanya. Pada suatu hari, sang pria minta pamit sesuatu. Dia minta tolong Dayak Sumi untuk merapikan dengan kepalanya. Alangkah terkejutnya Dayak Sumi ketika melihat bekas luka di kepala calon suami. Luka itu persis seperti luka anaknya yang baru pergi menampar. Setelah lama menatapnya, ternyata wajah pemuda itu sangat menyenangkan. Dia menjadi sangat terkagum. Maka kemudian dia mencari upaya untuk menggagalkan lamaran suaminya. Dia mengajukan dua buah syarat. Pertama, dia meminta pemuda itu untuk menghubung sungai Citarum. Yang kedua, dia meminta sang pria untuk membuat sebuah sampan besar di seberang sungai. Kedua, syarat itu harus sudah dipenuhi sebelum fajar mengisi. Malam itu sang pria melakukan beberapa. Dengan kesaktiannya, dia mengerahkan makhluk-makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan itu. Dayak Sumi pun diam-diam mengikuti pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan itu selesai, Dayak Sumi memerintahkan pasukannya untuk membakar setera merah di sebelah timur kota. Ketika menyaksikan rombongan nenek berperang di timur kota, sang pria membela dari sebelah sana. Dia pun menghentikan pekerjaannya. Dia sangat marah oleh karena itu. Berarti dia tidak dapat memenuhi syarat yang diminta Dayak Sumi. Dengan kekuatannya, dia menjebol bendungan yang dibuatnya. Terjadilah banjir besar melanda seluruh kota. Dia pun kemudian membendung perahu besar yang dibuatnya. Perahu itu melayang dan jatuh menjadi sebuah gunung di bagian utara kota Bandung sekarang, yang bernama Tangkuban Perahu. Nah, jangan dulu ya. Nah, kan sudah diceritakan mengenai sang pria. Kalian nyimak nggak? Nyimak yuk. Nah, kalau menyimak ada yang tahu nggak sang pria itu berasal dari daerah mana? Bandung, Jawa Barat. Ya, betul. Jadi sang pria itu berasal dari Bandung, Jawa Barat. Kemudian sang pria kan merupakan cerita rakyat. Nah, cerita rakyat jenis apa ya? Ada yang tahu? Ya betul, jadi sang pria merupakan cerita rakyat jenis legenda. Kemudian ada yang tahu nggak nih setelah mendengarkan cerita sang pria yang dibacakan oleh kelompok 1, apa sih amanat yang dapat diambil dari cerita sang pria tersebut? Bersikap jujur, Bu. Karena jujur itu akan membawa kebaikan dan kebahagiaan di kemudian hari. Iya betul, jadi kita itu harus bersikap jujur karena kejujuran itu nantinya akan membawa kita ke dalam kebahagiaan di kemudian hari. Untuk kelompok 1 boleh duduk. Selanjutnya kelompok 2 silakan Disimak ya teman-teman. Lihat ya. Oke, cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Alkisah, pada dahulu kala di sebuah desa yang asri hiduplah sepasang ayah dan anak perempuannya. Anak perempuan itu bernama Bawang Putih. Dia tidak hanya memiliki paras yang cantik, tapi juga hati dan sikap yang sangat baik. Kehidupan Bawang Putih mulai berubah ketika ayahnya memutuskan untuk menikahi seorang wanita yang telah memiliki anak bernama Bawang Merah. Seorang petualang belakang dengan Bawang Putih. Bawang Merah merupakan anak perempuan yang tidak sopan, gampang marah, dan selalu bersikap jahat kepada Bawang Putih. Begitu pula sang ibu tiri, ia selalu bersikap lebih kasih dan lebih menyayangi Bawang Merah. Meskipun begitu, Bawang Putih tidak pernah membenci dan saudara tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Pada suatu hari, Bawang Putih menghadapi masalah besar sekali, di mana ia menghadapkan salah satu prajurit ibu tirinya
mendapatkan labu berisi emas dan perhiasan. Mereka menyuruh bawang putih untuk menceritakan cara ia mendapatkan labu ajaib itu. Pada keesokan harinya, bawang merah melakukan hal yang persis sama dengan cerita dari bawang putih. Akan tetapi, ketika ditawarkan labu oleh wanita tua itu, bawang merah memilih labu berukuran besar. Di perjalanan pulang, bawang merah sangat bahagia. Dia membayangkan bahwa labu berukuran besar itu berisikan emas dan perhiasan yang jauh lebih banyak daripada milik bawang putih. Ibu tiri menyambut dengan tidak kalah bahagia bawang merah yang telah sampai di rumah. Mereka berdua sangat bersemangat untuk membelah labu itu. Namun, selanjutnya hal yang tidak terduga terjadi. Bukan yang berisi emas dan perhiasan yang lebih banyak, labu berukuran besar yang dipilih oleh bawang merah ternyata berisikan ular-ular besar. Ibu tiri dan bawang merah berteriak ketakutan. Bawang putih segera membantu mereka mengusir ular-ular berbisa itu. Setelah ular-ular berbisa itu pergi dari rumah mereka, bawang putih dengan tulus memberikan emas dan perhiasan yang ia temukan di dalam dua labu itu. Atas kebaikan bawang putih serta kejadian buruk yang menimpa mereka, ibu tiri dan bawang merah meminta maaf kepada bawang putih. Keduanya segera menyadari kesalahan mereka dan berjanji tidak akan bersikap jahat kepada bawang putih. Nah, jadi kan sudah diceritakan mengenai bawang merah dan bawang putih. Nah, bawang merah dan bawang putih itu termasuk cerita rakyat jenis apa? Ada yang tahu nggak? Sebelumnya itu Iya betul. Jadi bawang merah dan bawang putih itu termasuk cerita rakyat jenis dongeng. Nah, kemudian dari cerita tersebut ada yang tahu nggak bawang merah dan bawang putih itu berasal dari daerah mana? Iya betul. Jadi bawang merah dan bawang putih itu berasal dari daerah Riau. Nah, setelah mendengarkan nih cerita yang diceritakan oleh kelompok 2 mengenai bawang merah dan bawang putih, ada yang bisa memberikan amanah dari cerita tersebut nggak? Siapa? Ya, Sarah, silakan. Meskipun kita tidak ada tugas dan data, kita harus ambil dari budaya. Iya betul. Jadi walaupun kita itu tidak ada hubungan darah, kita harus bersikap adil dan menyayangi sesama. Kelompok 2 boleh duduk. Terima kasih Bu. Nah baik, selanjutnya selesai sudah materi kita pada hari ini. Ada yang bisa memberikan kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini? Yo, siapa tunjuk tangan? Saya Bu. Iya, Sarah, silakan. Jadi hari ini kita telah belajar tentang cerita rakyat dari pengertiannya, lalu kita juga belajar tentang yang ada di dalamnya, dan juga kita belajar untuk menyimak cerita rakyat, di mana dari menyimak tersebut kita dapat mengetahui isi dari sebuah cerita rakyat tersebut. Jadi kita juga tahu amanatnya sebenarnya, amanat tersebut juga bisa dijadikan untuk pelajaran di kehidupan kita sehari-hari. Iya, bersama Sarah. Nah, setelah mendengarkan cerita yang diceritakan oleh kelompok 1 dan 2, mendengarkan materi untuk mereka, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas ya, Bu? Jelas. Baik, kalau sudah jelas, cukup pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya silakan berdoa Siap. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.